Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya."
Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah semoga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yunus marah dan jengkel pada pohon jarak yang telah memberi sukacita padanya karena dapat menaungi kepalanya dari panas terik matahari, tetapi kemudian layu dan mati karena digerek oleh seekor ulat. Tuhan berkata, "Layakkah kamu marah pada pohon jarak itu, Yunus?" Dan Yunus menjawab, "Ya, layak sekali, bahkan marah sampai mati." Dari situ datanglah sabda Tuhan yang amat penting. "Engkau sayang akan pohon jarak itu, yang sedikit pun kamu tidak berjerih payah dan tidak menumbuhkan. Apa hakmu, Yunus?" Nah, mana mungkin Tuhan Allah tidak sayang pada kota Niniwe yang besar, yang penduduknya tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri, yang berdosa tetapi mau bertobat? Apakah Yunus mempunyai hak untuk marah dan menyumpahi orang-orang Niniwe karena dosa-dosa mereka, tetapi nyatanya mau bertobat? Saudara-saudariku yang terkasih, para murid Yesus diundang lebih jauh lagi mau mengampuni kesalahan sesama, karena dengan cara itu pengampunan dari Allah menjadi nyata baginya, seperti doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita pun setiap hari mendoakan Bapa kami, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Marilah kita sadar dan mengingat bahwa orang tua, kakak, adik, pembantu rumah, teman, tetangga kita adalah orang-orang yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Apabila mereka itu jauh karena pindah rumah, menikah, pindah tugas, bukankah kita tidak punya hak untuk marah-marah atau jengkel? Maka, jika ada hal-hal yang mengecewakan diri kita dari mereka, tetap saja kita tidak berhak untuk marah, apalagi menyumpahi mereka. Jika kita merasa kecewa atas mereka, hendaklah kita mendoakan, "Ya Tuhan, lembutkanlah hati kami, agar kami pun bisa mengampuni dan mengasihi sesama dengan sungguh." Semoga demikian. Amin.